Dari Robster di sini Phoenix akan mereview One Piece untuk chapter baru, yaitu di chapter 1050. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devilnomi. Pastikan kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti biasa, sebelum itu saya juga mau berterima kasih nih buat kalian yang mau berbeda dengan menjadi pengguna buah iblis atau Devil Fruit user. Terutama buat Mas Radivani, lalu buat ini bacanya gimana ya, pokoknya itulah. Lalu juga buat Mas Jawa Rohman, lalu juga untuk Sengs, ada Sengs nih, tapi dia malah jadi Devil Fruit user bukan hak user. Terima kasih juga buat Mas Nasir Burhanuddin dan Mas Ismoyo Syahputra. Dan buat yang mau lebih advance lagi alias mereka yang menjadi Haki user, terima kasih buat AMS Channel. Lalu juga buat Mas 06 Tirta Wicaksana. Wah, ini nih nama Zoom buat kuliah kayaknya. Lalu juga buat David Ovaldo Servus, serta buat Mas Bintang Arifanto, Ronaldo Koromplis, dan Andi Agus. Mantap banget nih para Haki user. Dan buat mereka-mereka yang pembawa fajar atau daun kebahagiaan matahari dan gak apapun lah di dunia One Piece ini, alias Wheel of Dawn, terima kasih buat Mas Bintang Christian yang udah sangat setia nih menjadi Wheel of D selama 2 bulan. Lalu buat Mas Divanya Jetro juga nih yang udah 2 bulan juga, dan Mas Giorgio R. Russell yang wadaw nih, terima kasih banyak buat para membership channel Devilnomi. Orang-orang ini aja udah join, masa kalian belum? Jadi buat yang pingin kan bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe, dimana kalian akan mendapatkan badges yang keren ini dan juga stiker yang sangat-sangat unik ini. Nah, oke lah, kita akan langsung saja membahas review untuk chapter 1050, angka yang sangat spesial. Tapi sebelum itu, saya juga mau minta maaf nih, mungkin kalian ada yang menyadari kok bang suara mic-nya cukup beda. Ya karena lagi di mode travel atau nggak pakai mic yang biasa, jadi ya mic-nya bakal kurang bagus. Tapi tetap untuk menghibur kalian dengan review ini harus tetap aktif atau upload dong, walaupun sedang tidak ada di rumah sendiri. Dimana chapter kali ini akan berjudul Glory, tapi bukan glory, sudahlah. Nah, dimana cover story kali ini juga adalah kemunculan dari Ichiji dan juga Reiju, yang ternyata mereka lah yang membakar api tempat buku dari Mondior, alias mereka juga yang langsung menyelamatkan ke tempat saudara-saudaranya alias Niji dan Yonji. Yang jelas lah ya, anak-anak Big Mom yang rendahan ini bukan tandingan dari para Germa. Mengingat ketika mereka datang menginvasi kapal Germa, mereka malah diratakan juga. Ya mungkin lah untuk top-top seperti Oven, Katakuri yang lain itu cukup berbeda lah. Tapi dengan ini seharusnya orang-orang yang akan datang ke kota coklat, 2 orang tersebut seharusnya beda dengan Ichiji dan Reiju. Kira-kira siapakah mereka ya menurut kalian? Nah, dimana seperti ini dibuka dengan Kaido yang terus terlihat jatuh sampai ke inti bumi, ke dasar dari warna kuning ini, dimana dia terlihat kembali ke mode manusianya, yang di peta warna yang awal kita lihat di sini sekarang jadi ada 2 lubang besar tempat Big Mom dan Kaido terjatuh. Ya benar, itu adalah lubang buatan Torao yang ternyata dia benar-benar menembusnya sampai ke bagian inti dari daratan warna kuning ini yang sampai ke tempat magma. Wah, ini gila sih, Torao benar-benar dalam banget. Di situ pula kita melihat Yamato yang berlari untuk menolong Luffy Sencho, yang bahkan di sini kita lihat wajah Luffy yang sangat damai sekali. Dan yang hebatnya nggak cukup babak belur loh untuk muka Luffy di sini, dimana mungkin ini efek dari nikahnya kali ya. Dan narator, nah ini dia nih yang kita bahas di spoiler lalu. Di sini narator mengupdate duel Luffy versus Kaido di puncak Onigashima. Ya benar, itu adalah kata-kata yang dikeluarkan narator di chapter 1043 lalu. Duel Luffy versus Kaido di atap, pemenangnya adalah Kaido. Tapi, nah ada tambahan tapi nih di narator ini, yang akhirnya kita dilempar ke hal yang lain terlebih dahulu. Yamato berkata, guys, kalian luar biasa, ini benar-benar sangat hebat. Dan kita scene berpindah ke ibu kota bunga, dimana festival api sudah masuk ke bagian akhirnya. Di sini kita melihat sedikit flashback saat Toko menyiapkan lenteranya tersebut. Toko berkata ke Hitetsu bahwa dia sudah tahu kalau bapaknya adalah sosok atau figur yang sangat penting di negeri ini. Dia juga bilang bahwa dia juga tahu kalau ayahnya tertangkap, pasti dia akan terbunuh. Makanya Toko bingung kenapa ayahnya melakukan hal tersebut, yaitu dia membiarkan dirinya untuk tertangkap seperti yang kita lihat.
Hitetsu pun menjawab bahwa Tuan Yasui memberikan Wano Kuni kesempatan yang lain. Jika dia tidak melakukan hal itu, lentera harapan yang sudah dibangun selama 20 tahun lebih akan sirna. Dia pula memberikan nafas terakhirnya untuk kebaikan dari Wano Kuni. Dan kita pun mendapatkan sedikit flashback dari Yasui, di mana di sini Yasu menyadari jika anak angkatnya atau Otoko ini telah memakan buah iblis Smile, dan dia akhirnya memutuskan untuk ikut makannya juga agar bisa tertawa sampai akhir bersama anaknya. Ini sih sangat ironis sekali, tapi dramatis sekali juga. Yang akhirnya dari situ, Otoko dia memutuskan mengubah pesan yang sudah dia tulis sebelumnya. Yang awalnya, aku ingin bertemu ayahku. Dan akhirnya dia mengubahnya menjadi terima kasih ayah. Dan Toko bertanya kepada Hitetsu bagaimana tentang tulisannya tersebut. Hitetsu yang mengeluarkan air mata sambil menjawab, untuk seorang samurai, itu adalah kejayaan tertinggi yang kau inginkan. Yang kita lihat pelemparan lentera ini menjadi penutupan festival dan bahkan penutupan perang yang menurut saya ini sangat-sangat luar biasa sekali. Harmoni yang dibawa di arc ini juga sangat baik banget nih, dimana ini sesuatu yang sangat cocok. Wano Kuni kan mempunyai artis sebagai negeri harmoni juga. Wah, Oda emang paling hebat mainin kata-kata. Dan inilah dia pengumuman kemenangan dari Luffy oleh Nekomamushi dari atap Onigashima, dimana dia memberitahu semua orang bahwa Kaido langsung dikirim ke dalam tanah dengan tangan kosong dari Luffy. Aduh, bener-bener dah, ternyata Nekomamushi bisa juga nih ngomongnya. Yang berarti selama ini Nekomamushi dia sudah ngeliat duel Luffy dari atas sana tersebut. Neko pun dia berkata bahwa Onigashima berhasil dihentikan terima kasih kepada naga besar yaitu Momonosuke yang berubah. Di sini kita juga bisa melihat reaksi para samurai yang cukup kaget jika ternyata Tuan Momonosuke pemakan Devil Nomi alias buah iblis juga nih. Dan Nekomamushi pun melanjutkan, 20 tahun telah berlalu sejak hari tersebut. Perang ini dimulai untuk membalaskan kematian Oden Sama dan kita menang. Wah, ini sih mantap banget. Nekomamushi juga bisa jadi bacot-bacot gini kayak Usopp ya. Hebat lah, udah cocok banget. Dimana orang-orang di sana tidak menyangka dapat hidup setelah melawan dua orang Yonkou. Bahkan terlihat Apo yang sangat kaget sekali Luffy bisa mengalahkan Kaido. Di sini keren banget sih kita melihat Marco yang santuy parah, tapi lucu juga ya Zeus malah ikutan senang di sini. Dimana ini bakal jadi next pasca arc juga sih, yang kita melihat Usopp, Franky, dan Miyagi mereka sedang kebingungan dan memanggil Chopper karena banyak sekali orang yang terluka. Untuk Usopp sendiri dia sudah ngebawa Kinemon dan Kiku. Untuk Franky juga dia udah bawa Zoro yang katanya Zoro tidak bergerak sama sekali. Waduh, fanboy Zoro makin ketar-ketir nih. Udah pas gak sih? Itu jadi ZKK tapi bukan Zoro Kill Kaido alias Zoro ketar-ketir. Zehahaha. Di sini juga kita lihat Momonosuke ngobrol kembali dengan Zunisa. Dia bilang akan membuka batasan Wano Kuni, tapi dia tidak akan melakukan hal tersebut sekarang. Dia pun meminta maaf, tapi Zunisa menjawab bahwa dia sangat mengerti akan hal itu dan akan full mempercayai apa yang akan Momonosuke lakukan. Dari bagaimana Momonosuke ini bisa bikin sebuah keputusan, menurut saya ini sudah peningkatan yang sangat hebat. Ini bocil makin mantap. Dan tengah-tengah itu, tiba-tiba gempa besar terjadi di Wano Kuni. Orochi Kaido masih berusaha untuk bertarung dan dia bilang masih menang jumlah untuk pertarungan. Di sini Franky pun menjawab dia masih bisa bertarung. Tapi Yamato pun akhirnya sampai ke Onigashima dan berkata ke bawahan ayahnya tersebut untuk berhenti. Dia bilang bahwa ketuanya yang dia maksud sebenarnya adalah Momonosuke telah menghentikan jatuhnya Onigashima. Jika tanpanya kalian semua pasti sudah mati. Dan Orochi Kaido yang lain tidak percaya kalau Yamato berbicara layaknya seorang musuh. Dan Yamato pun berkata, kau sudah kalah dan dia tetap menyelamatkanmu. Jika kau tidak berhenti bertarung, akulah yang sekarang akan mengalahkan kalian semua. Dan gempa pun akhirnya mulai terasa di dalam Onigashima juga nih. Yang dimana di sini kita lihat Big Mom dan Kaido berada di area magma yang bahkan tubuhnya sudah tertutup oleh magma. Ini sesuatu yang sangat menarik banget. Dan kita pula bahkan diperlihatkan keadaan di Udon lagi nih Babanuki dan orang-orangnya. Yang kita akhirnya diperlihatkan ternyata ada gunung berapi di daerah lautan yang benar-benar meledak. Dan itu menciptakan ledakan yang sangat besar sekali di lautan Wano Kuni tersebut. Yang dari sini narator pun sambil melanjutkan tambahan update soal duel Luffy versus Kaido yang lalu,
yang dimenangkan oleh Kaido sebelumnya. Di sini tambahan kata-kata narator adalah Wano Kuni, pertarungan penentu di langit, pemenangnya Luffy si topi jerami. Wadah banget. Ini dia nih yang kita butuhkan, hasil dari narator biar lebih afdol aja lah ya untuk kemenangan dari duel mereka. Dimana kita lihat senyuman Luffy yang aduh ini bikin adem banget. Udah kayak waktu Luffy habis ngalahin Doflamingo, dimana senyuman dalam pingsannya yang ditangisi oleh si beban Rebecca. Yang akhirnya orang-orang di ibu kota bunga yang lagi pesta mulai menyadari ada erupsi tersebut dari arah Udon. Mereka juga sadar kalau Pulau Onigashima ternyata ada di dekat ibu kota bunga dan bertanya-tanya, apa nih yang grup Kaido lakukan di sana? Dan Momonosuke dia langsung terbang ke arah ibu kota bunga dan berbicara ke rakyat-rakyat dari ibu kota bunga tersebut, di mana beberapa orang menaiki Momonosuke ini dan dia pun berkata jangan takut, tapi ya jelaslah mereka malah makin takut karena dikiranya itu naga Kaido dan berkata kenapa kau datang kalau ini kan hari bebas sebenarnya. Tapi Momonosuke pun menjawab kalau saya bukanlah Kaido dan letusan gunung tersebut adalah tanda penutup dari kekalahan Kaido. Jenderal bajak laut binatang buas telah kalah. Wah udah jago spek juga nih bocil ini. Momonosuke pun dia mendarat ke ibu kota bunga dan berubah kembali ke mode manusianya, di mana asap besar tercipta saat dia berubah dan beberapa orang mulai muncul yang kita lihat masih siluetnya saja. Dan jika kita hitung totalnya ada 8 orang. Sepertinya itu ada Nekomamushi, Inuarashi di belakang, lalu juga ada Kawamatsu, Denjiro yang sebelahan, Hyori di tengah, dan sebelahnya kayaknya Momonosuke nih, setinggi Denjiro, dan sebelahnya Raizo, dimana yang paling ujung adalah Shinobu. Yang ini pas banget sih jumlahnya karena nggak ada Kinemon, Kiku, Asura, dan Izo. Dan orang pertama yang terlihat adalah, ya benar, si super cantik Hyori yang dalam mode Komurasaki. Dimana orang-orang kaget karena mereka baru saja menghadiri pemakaman sebelumnya, tapi kok Komurasaki masih hidup. Seram banget. Lalu setelah itu, dengan masih bayangan-bayangan yang lain terlihat, dimunculkanlah bos Kyoshiro, aka Denjiro, di mana orang-orang lebih terfokus ke gaya rambut pompadornya yang hilang tersebut. Ini bener sih, reaksi orang-orang ini sangat natural banget. Yang paling bagus lah kalau kita dari posisi mereka, pasti akan bertanya-tanya akan hal tersebut. Dan Denjiro pun berkata, ya ini cerita yang panjang, tapi saya kemari membawa Shogun yang baru dan tentu saja Wano Kuni yang baru. Wah ini mantap banget sih, dan itulah akhir dari chapter 1050. Nah seperti biasa di Devilomi kita akan mengadakan sesi ya analisis tipis-tipis lah ya di video review yang tersirat langsung saat baca chapternya. Yang ternyata banyak juga ya yang suka bagian ini. Terharu banget nih, hatur thank you guys. Dan buat yang cuma butuh review, kalian bisa langsung skip saja bagian ini. Oh iya, satu nih ketinggalan. Kalau dilihat dari panel, Kaido yang terjatuh kayaknya dia kehilangan sebelah tanduknya ya. Bener-bener dah dua orang kita, Zoro dan Luffy ini ngerusak fisik orang saja. Zoro sebelumnya dia motong sebelah sayap King dan Luffy sekarang motong sebelah tanduk dari Kaido, yang notabene keduanya adalah ciri khas dari rasnya masing-masing, Lunarian dan Oni. Tapi gila sih dampak serangan Luffy dan Zoro kita, dimana Zoro dengan serangan terakhirnya yang ini jauh lebih kuat dari Hiryu-Kaennya yang pernah saya bahas di video terpisah, dan Luffy yang bisa membuat Kaido tertembus jauh sekali sampai ke inti bumi. Wah ini sih gila banget. Yang dimana dari geografi Wano Kuni yang sejujurnya dari awal saya lihat yang sebenarnya sudah cukup aneh, dimana ada gunung Fuji besar di situ, dan untuk Wano Kuni sendiri dia ternyata sedalam itu. Dimana bagian kanan yang kalian lihat itu saat Koi memanjat air terjun yang ternyata cukup tinggi juga. Yang buatnya semakin aneh kan geografi dari Wano Kuni ini. Yang lagi-lagi jika kita perhatikan Onigashima sebuah pulau sendiri, dan apakah kalian sadar juga ibu kota bunga pun sama, dia ini seperti dataran terpisah dari yang entah nih apakah itu secara alami ada di sana atau tidak. Atau mungkin dulu dia adalah sebuah dataran yang kenapa bisa ada di sana karena ada seseorang yang memindahkannya, yang mungkin ini akan ada hubungan dengan Oar si penarik benua dahulu. Karena jika kita ingat saat Oden insiden Mountain God dahulu, bisa-bisanya ibu kota sampai mengalami kemiringan. Ya kalau mungkin itu jokes saja, tapi itu membuat seakan-akan kota tersebut bukanlah alami. Tapi mungkin ini akan menjadi bahasan sebuah megateori terpisah, di mana akan saya hubungkan dengan Pulau Jaya Shandora tersebut. Nah mengenai Big Mom dan Kaido yang di magma, apakah mereka sudah mati? Ini cukup sulit ya, kayaknya peran mereka jika diakhiri begitu saja.
Kalau dilihat dari kulit mereka yang Big Mom yang sangat-sangat kuat sekali dan Kaido juga yang sangat kuat sekali, kita tahu harusnya magma ini tidak akan cukup kuat melukai mereka. Tapi kalau dilihat dari kata-kata Oda di VV Cut Akainu bahwa Magu-Magu atau magma ini punya kemampuan serangan yang paling kuat. Yang dari situ sebenarnya sudah jadi cukup bukti sebagai serangan yang terkuat yang akhirnya terkonfirmasi juga kan. Gimana King dan Kaido menggunakan magma yang sama. Tapi ya beda sih, itu kan dalam sebuah penyerangan ya. Dan magma ini di mana Kaido dan Big Mom terbungkus itu adalah magma alami. Tapi entahlah, kira-kira kalau menurut kalian gimana nih untuk Kaido dan Big Mom? Kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, seperti biasa juga nih, kita selalu ada sesi pendapat Devil Nomi yang lebih ke cuap-cuap aja lah, diskusi di antara kita biar lebih dekat aja. Lagi-lagi buat yang udah mau skip bisa langsung tinggalkan video ini saja. Dimana kesan saya baca chapter ini lebih ke senyum aja sih sepanjang chapter, karena harmoni yang udah berikan di sini bener-bener pas banget. Kemenangan Luffy saat datangnya lentera-lentera yang berwarna kuning seperti fajar atau daun ini, itu aja udah wah gila keren banget. Makanya seperti yang saya bilang di chapter lalu, saya tidak terlalu fokus ke bagaimana Luffy nonjok Kaido, tapi ke narasi yang udah bangun dari duel mereka. Serta terkait erupsi ini, sebenarnya ini yang saya bilang di prediksi lalu, masih ada plot yang belum dilakukan di arc ini. Dan itu adalah mengenai gunung berapi Fuji yang memang di sini tidak terlihat Fujinya, tapi pas kali kan sekarang adanya magma dan erupsi yang notabene ini sebuah gunung meletus yang pastinya nanti pasca arc Wano Kuni ini akan dihubungkan ke Gunung Fuji, satu-satunya tempat yang belum pernah disinggahi. Ya bukan disinggahi sih, mungkin lebih tepatnya dijamah. Dan itu mungkin akan menjadi mini arc pasca Wano Kuni di mana kita akan diperlihatkan Road Poneglyph yang belum diketahui juga, dan mungkin pembuatan dari Kairoseki yang bahan dasarnya dari letusan gunung berapi. Ya mirip-mirip terbak lah dengan datangnya Kuma yang jadi mini arc pasca arc tersebut. Tapi overall chapter ini emang gak ada yang penting dan yang lain-lain karena ya cuma deklarasi kemenangan seperti biasa. Jadi akan saya beri nilai 8,7 dari skala 10 karena ini benar-benar harmoni yang dibawanya sangat luar biasa sekali. Kalau menurut kalian berapa nih kira-kira nilai untuk chapter 1050 ini? Dan yang penting dari yang terpenting adalah minggu depan tidak libur ya, dimana curiga sih kira-kira ada apa nih pasca arc yang akan Oda berikan ke kita di satu arc super penting dari Wano Kuni ini. Sebelum itu juga ada info baru nih buat kalian para pecinta DNM, dimana sedang ada penawaran spesial untuk desain Sencho kita yang baru aja ngehajar makhluk terkuat di dunia nih. Untuk pemesanan sudah bisa bayar di tempat alias COD. Pengiriman pun bisa langsung, bahkan ada gratis ongkir loh. Penawaran spesial dari harga 200.000 hanya menjadi 120.000 saja. Jangan lupa ini adalah desain oversize ya yang sedang hits parah nih dipakai cowok-cowok biar super keren. Bahkan nggak cuma penawaran spesial aja, kami dari DNM membuat crazy offer loh. Wadaw banget. Harga hanya 99.000 saja untuk pembelian dalam jangka waktu 24 jam dari video ini dirilis. Misal video ini rilis Senin jam 11 siang, maka crazy offer akan ditutup besoknya tepat Selasa jam 11 siang juga. Ayo buruan, jangan sampai kehabisan sebelum waktu dan stok juga karena sangatlah terbatas. Nah buat kalian juga yang ingin cari desain yang lain bisa langsung ke tokonya ya, bisa buka ke Shopee, Tokopedia, dan WA juga dengan klik link di deskripsi video. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.